mat tabi'i dan mat yang lain. Mat tabi'i itu mat yang asli. Nah, mat cabang, mat far'ai. Mat yang lain itu mat far'ai. Lah, panjang itu, yang cabang-cabang itu ada sekitar 14 macam. Nah, gampang-gampangan nih bagi kita yang awam, pokoknya yang mat tabi'i itu yang dua ketukan. Allah gitu. Rahim. Ya Rahman kalau di tengah ayat ya, Rahman. Rahim kalau di tengah ayat dua ketukan. Tapi kalau Rahim di akhir ayat itu tiga ketukan. Gampang-gampangan nih lebih panjang daripada dua ketukan. Nah, kalau waladhdallin, nah begitu itu yang terpanjang 6 ketukan. Ya gampang-gampangannya itu tadi sekedar lebih panjang daripada dua ketukan. Nah, kalau kita membaca Yasin, nah gitu, panjangnya cuma segitu. Tapi kalau takbirnya dari sujud ke rakaat kedua atau dari i'tidal ke sujud, seringnya kita jumpai sangat panjang, lebih panjang daripada waladhdallin itu tadi, atau lebih panjang daripada Yasin. Nah, begitu itu kurang tepat. Yang tepat adalah yang dua ketukan saja. Allahu Akbar. Nah, bagaimana agar tidak khilaf seperti tadi, agar tepat bukan seperti Ustadz yang pertama-tama tadi, ya diucapkan di antara gerakan itu sebelum batuk ini masuk ke nempel ke sajadah, diucapkan Allahu Akbar. Gitu. Nah, ini perlu kita sampaikan agar sama-sama menyadari betapa kita sebenarnya di sisi lain kita mau mengkritik seseorang itu, ternyata kita ya juga punya kelemahan, dan di situ karena kita berani mengkritik itu tadi, menasehati itu tadi, akhirnya kita mendapatkan ilmu yang selama ini kita tidak sadar. Sebenarnya kita sudah tahu kalau gitu itu kepanjangan, itu kita sudah tahu, tapi tidak menyadarinya. Nah, itu manfaat dari kita mau mengkritik atau menasehati. Dan itu sangat dipegangi oleh ulama-ulama terdahulu, sangat diutamakan oleh para salaf, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sering mengkritik Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah, itu sempat melarang memberi mahar yang banyak. Alasannya mungkin biar nggak memberatkan bujang-bujang yang lapuk-lapuk itu, yang kurang mampu. Kalau memberi mahar yang banyak-banyak kan berat, ogah untuk menikah. Sudah waktunya menikah, tapi nggak menikah karena belum nyampai tabungannya untuk memberi mahar. Akhirnya dilarang. Yang mengkritik siapa? Seorang wanita. Engkau keliru ya Umar, katakanlah begitu, kasar-kasarannya ngono. Cara Indonesianya begitu. Wong Allah loh membolehkan memberi mahar yang sangat banyak itu. Disebutkan ayatnya ini. Akhirnya Umar dinasihati ya legowo. Padahal sebelumnya itu beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa. Sampai-sampai dijuluki ulama-ulama setelahnya. Ulama-ulama setelahnya itu ada yang komentar begini, kamu ini suka mempermudah urusan. Padahal urusan itu kalau diajukan kepada Umar bin Khattab, pastilah beliau menghadirkan seluruh ahli Badar untuk menjawabnya. Ahli Badar itu jumlahnya 313 orang, tapi diundang oleh Umar untuk menjawab ini, suatu permasalahan, masalah yang baru muncul ini. Nah, begitu hati-hatinya Umar. Ternyata sudah didampingi sekian belas atau sekian puluh ulama itu ya masih khilaf saja. Dan yang mengingatkan dalam tanda petik orang yang remeh. Katakanlah pikirannya wanita itu dibanding pikirannya laki-laki ya 1:2. Seperti hukum waris itu loh. Kalau wanita dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Pikirannya juga begitu. Saksi juga begitu. Kalau yang menyaksikan itu 2 laki-laki cukup. Kalau 2 perempuan nggak cukup, harus 4 perempuan. Nah, begitu itu dalam tanda petik yang mengingatkan orang yang dalam tanda petik
lemah itu tadi. Tapi karena yang diingatkan peringatannya itu benar, maka diterima oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, begini ini kita apapun posisi kita, jadi mubaligh, jadi takmir, jadi RT atau jadi camat, apa saja harus selalu terbuka untuk dinasehati orang. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa legowo begitu. Ada sedikit pesan dari seseorang bahwa ingin saya menyampaikan satu katakanlah mengingatkanlah, kalau sebelum maghrib itu mbok yao jangan ngomong atau jangan berada di luar rumah, karena waktu sebelum maghrib itu waktu sakti-saktinya setan, waktu keluarnya raja setan itu ya, waktu-waktu menjelang maghrib. Maghribnya sudah nggak ada, insya Allah sudah lemah, tapi menjelang maghrib itu sangat kuat. Makanya kalau kita lihat upacara-upacara menyembah setan di pantai-pantai itu, ya jam-jam 5, setengah 6 setengah 6 kurang dikit itu. Karena di waktu itu kuat-kuatnya setan. Makanya disembah agar dalam tanda petik kesaktiannya itu bisa dimanfaatkan. Dan waktu keluarnya raja setan begitu itu menakutkan setan-setan yang lain. Akhirnya sampai berlarian, sampai saling tabrak-menabrak. Kita bayangkan ya, kalau kita kemarin ada cerita ditabrak, disenggol, gitu aja harus operasi, harus sekian puluh juta, sekian 100 juta lebih untuk operasi. Gara-gara tabrakan antar manusia. Nah, setan juga itu saling bertabrakan, saling menakutkan, kaget, takut, ngeri menghadapi keluarnya setan itu. Kapan itu? Waktu-waktu menjelang maghrib. Dan itu juga saya pernah nyantai-nyantai menjelang maghrib itu di luar rumah, di jalan itu. Diperingatkan oleh anak saya. Justru anak saya yang mengingatkan. Nah, begitu itu. Sekali lagi manusia itu harus selalu diingatkan, harus selalu butuh peringatan dari temannya, saudaranya, anaknya dan lain-lain. Dan itu bisa kita lihat di mana-mana, nggak hanya di sini atau di mana-mana, itu masih orang nyantai-nyantai sebelum maghrib, masih bal-balan, pulangnya sudah azan. Nah, begitu. Kalau sudah azan baru setan itu lemah sekali, mendengar azan itu sangat lemah. Nah, itu insya Allah sudah nggak bahaya lagi. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa legowo dalam menerima nasihat.